Selamat datang di Sekolah Pekerja Migran Taipei. Hari ini, saya ingin mengajari kalian keterampilan perawatan mengenai memindahkan pasien dan alat bantu terkait. Teknik memindahkan pasien yang benar tidak hanya bisa melindungi keselamatan pasien, tetapi juga dapat mencegah perawat mengalami cedera pinggang dan punggung. Kelas hari ini akan mengajarkan Anda cara menggunakan berbagai alat bantu untuk memindahkan pasien dengan mudah dalam perawatan sehari-hari. Halo semuanya, saya Guru Lili. Hari ini, saya akan menjelaskan kepada Anda teknik memindahkan pasien saat merawat lansia dan penyandang disabilitas, serta cara menggunakan alat bantu. Ingat untuk like, subscribe channel kami, dan share dengan perawat lainnya. Dengan begini, Anda bisa mendapatkan lebih banyak video tutorial keterampilan perawatan yang berguna. Cara memindahkan pasien yang salah memiliki dua risiko. Karena mengangkat beban berulang kali, perawat mungkin akan mengalami cedera pinggang atau punggung. Dan ketika berpindah posisi, pasien juga mungkin jatuh dan cedera. Penelitian menunjukkan bahwa dalam pekerjaan perawatan, sekitar 80% kasus cedera pinggang dan punggung berhubungan dengan cara memindahkan pasien yang tidak tepat. Karena itu, menguasai teknik memindahkan pasien yang benar dan cara memakai alat bantu sangatlah penting. Di kelas hari ini, kita akan mempelajari 6 bagian penting. Pahami apa itu memindahkan pasien dan mengapa itu penting. Bagaimana cara mengecek sebelum memindahkan pasien? 3 metode memindahkan pasien dan perbedaannya. Cara memindahkan pasien tanpa alat. Mengenal alat bantu yang sering ditemui dan cara menggunakannya. Serta contoh memperagakan teknik memindahkan pasien. Setelah menguasai teknik ini, Anda bisa dengan lebih aman dan lebih mudah membantu pasien menjalani aktivitas sehari-hari. Memindahkan pasien adalah proses membantu orang dengan gerakan terbatas berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Perpindahan posisi yang sering ditemui adalah dari tempat tidur ke kursi roda, dari kursi roda ke toilet, dan membalikan badan untuk mengatur posisi di tempat tidur. Setiap hari, seorang perawat mungkin perlu memindahkan pasien berkali-kali. Misalnya, membantu pasien bangun dari tempat tidur, ke toilet, mandi, makan, dan aktivitas lainnya. Memindahkan pasien adalah keterampilan dasar dalam pekerjaan perawatan. Ini mempengaruhi kualitas hidup pasien dan kesehatan perawat. Sebelum memindahkan pasien, ada beberapa faktor penting yang harus dicek terlebih dahulu. Pertama, kondisi fisik pasien, termasuk berat badan, tinggi badan, dan bagian tubuh pasien yang sakit, serta apakah ada luka atau selang. Kedua, tingkat mobilitas pasien. Apakah dia bisa duduk sendiri, berdiri, atau mengikuti instruksi. Ketiga, kesadaran dan pemahaman pasien, apakah dia bisa memahami dan bekerja sama selama proses pindah. Keempat, kondisi lingkungan. Apakah ruangannya cukup? Apakah lantainya rata? Terakhir, jenis-jenis alat bantu yang tersedia. Pengecekan ini akan menentukan cara memindahkan dan alat bantu yang harus dipilih. Ingat, keselamatan selalu menjadi prioritas utama. Berdasarkan kemampuan pasien, kita dapat memilih 3 cara memindahkan pasien. Pindah dalam posisi berbaring, cocok untuk lansia yang sudah tidak bisa duduk sama sekali. Cara ini biasanya menggunakan alas transfer pasien. Pindah dalam posisi duduk, cocok untuk lansia yang bisa duduk namun tidak bisa berdiri. Cara ini menggunakan papan atau alas transfer pasien. Pindah dalam posisi berdiri, cocok untuk lansia yang masih berdiri dalam waktu singkat. Cara ini menggunakan sabuk transfer pasien. Memilih cara memindahkan yang tepat dapat mengurangi beban perawatan
dan meningkatkan keselamatan secara signifikan. Setiap pasien membutuhkan cara pemindahan yang berbeda. Pasien yang terbaring jangka panjang perlu dipindahkan dalam posisi berbaring. Kita dapat memakai tempat tidur elektrik atau alas transfer. Pasien stroke biasanya lebih lemah pada salah satu sisi tubuhnya. Saat berpindah harus dilakukan dari sisi yang lebih lemah. Pindahkan dalam posisi berdiri dengan bantuan sabuk transfer. Pasien yang patah tulang bagian bawah tidak mampu menahan beban berat. Jadi, cocok pindah dalam posisi duduk dengan bantuan papan transfer. Memahami karakteristik pasien dapat membantu kita memilih metode pemindahan dan alat bantu yang paling sesuai, serta memastikan keselamatan dan perawatan yang efektif. Memindahkan pasien tanpa alat adalah keterampilan dasar yang harus dipelajari setiap perawat. Ketika mempraktikkannya, gunakan kedua tangan untuk memeluk pasien. Hindari menarik ketiak atau belakang lutut pasien. Saat memindahkan pasien, pastikan punggung Anda tetap lurus. Gunakan kekuatan kaki saat memindahkan pasien untuk mengurangi beban pada pinggang. Seluruh gerakan harus stabil dan mulus. Selalu perhatikan keselamatan dan kenyamanan pasien. Jika dapat menggunakan alat bantu, proses memindahkan pasien bisa menjadi lebih mudah. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan alat bantu yang sering ditemui dan membantu Anda mempelajari metode memindahkan pasien dengan lebih efisien. Secara umum, alat bantu untuk memindahkan pasien dapat dibagi menjadi dua kategori. Alat bantu dengan tenaga manusia, seperti papan transfer dan sabuk transfer. Alat bantu jenis ini ringan dan mudah digunakan. Harganya pun relatif terjangkau. Fasilitas pendukung lingkungan, seperti pegangan tangan dan tempat tidur elektrik, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman untuk memindahkan pasien. Saat memilih alat bantu, kita harus mempertimbangkan kondisi fisik pasien, kemampuan perawat, kondisi lingkungan, serta kondisi ekonomi. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan alat bantu yang sering ditemui satu persatu. Sabuk transfer adalah alat bantu paling dasar yang paling umum digunakan. Sabuk ini diikat di pinggang pasien dan memberi titik pegangan yang stabil bagi perawat. Saat menggunakannya, sabuk diikat di pinggang pasien. Jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Harus cukup kencang untuk menyelipkan tangan, tapi tidak longgar. Desain pegangan pada sabuk memungkinkan perawat untuk mengarahkan tenaga dari berbagai sudut dan memberikan kontrol dan titik tumpu yang lebih baik. Perlu diingat, sabuk transfer tidak cocok untuk pasien dengan luka di pinggang atau pasien yang sangat lemah. Papan transfer adalah alat bantu untuk membantu pasien berpindah dari satu permukaan ke permukaan lainnya. Ini sangat cocok untuk berpindah dalam posisi duduk. Papan transfer tersedia dalam berbagai bentuk. Jenis yang umum ditemui ada papan lurus dan papan bentuk kupu-kupu. Permukaannya halus sehingga memudahkan perpindahan. Bagian tepinya memiliki desain anti-selip untuk meningkatkan keamanan. Saat menggunakannya, tempatkan salah satu ujung papan transfer di titik awal dan ujung lainnya di titik tujuan, sehingga pasien bisa bergeser mengikuti permukaan papan. Perlu diingat, saat menggunakan papan transfer, ketinggian kedua permukaan harus sedekat mungkin, dan pasien perlu memiliki tenaga pada tubuh bagian atas. Alat transfer terbuat dari bahan khusus. Permukaannya sangat halus dan dapat mengurangi gesekan selama perpindahan secara signifikan. Ini sangat cocok untuk berpindah dalam posisi berbaring, seperti saat menyesuaikan posisi di tempat tidur atau pindah dari tempat tidur ke tandu. Saat menggunakannya, letakkan alas di bawah bahu hingga pinggul pasien. Perawat dapat mendorong, menarik,
atau menggeser pasien dengan mudah. Setelah digunakan, ingatlah untuk menarik alasnya keluar, supaya mencegah pasien bergeser di permukaan yang halus dan terjatuh. Alat transfer ini ringan dan harganya terjangkau. Ini adalah alat bantu penting untuk perawatan di rumah. Piring putar transfer digunakan untuk mengubah arah pasien dan mengurangi risiko cedera akibat gerakan memutar. Ketika pindah dalam posisi berdiri, letakkan piring putar di tanah. Ketika pasien berdiri di atasnya, tubuh dapat berputar arah dengan mudah. Ketika pindah dalam posisi duduk, letakkan piring putar transfer di kursi untuk membantu pasien memutar tubuhnya. Saat menggunakannya, pastikan piring putar ditempatkan dengan stabil. Pastikan pusat gravitasi pasien di tengah piring putar. Alat bantu jenis ini sangat cocok digunakan saat perlu sering mengubah arah, misalnya ketika berpindah dari kursi roda ke toilet atau kursi mobil. Pertama, kita peragakan cara pindah dalam posisi berbaring. Ini cocok untuk pasien yang sama sekali tidak bisa duduk. Saat membalikan badan di tempat tidur, lipat alas transfer menjadi 2. Letakkan alas di sisi samping pasien. Biarkan dia berbalik ke sisi lain dulu. Kemudian, buka lipatan dan rapikan alas. Perhatikan postur perawat. Lutut harus ditekuk. Pastikan punggung tetap lurus. Gunakan berat badan dan kekuatan kaki, bukan kekuatan lengan. Untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi roda baring, kuncinya adalah tinggi kedua permukaan harus saling mendekati. Letakkan alas transfer di bagian tengah. Dorong atau tarik pasien dengan perlahan dan jangan diangkat. Pastikan roda tempat tidur dan rem kursi roda sudah terkunci selama memindahkan. Jika perlu, mintalah perawat kedua untuk membantu menjaga keselamatan. Selanjutnya, kita akan memperagakan cara memindahkan pasien dalam posisi duduk. Ini cocok untuk pasien yang bisa duduk tapi tidak bisa berdiri. Pertama, bantu pasien untuk duduk di tempat tidur. Pastikan untuk menopang punggung mereka, bukan menarik lengan mereka. Letakkan kursi roda di samping tempat tidur dan kunci remnya. Lepaskan pegangan tangan dan pedal kaki di sisi dekat tempat tidur. Letakkan salah satu ujung papan transfer di tempat tidur dan ujung lainnya didudukan kursi roda sehingga membentuk jembatan yang mulus. Arahkan pasien untuk bertumpu pada anggota tubuh bagian atas dan berpindah mengikuti papan transfer ke kursi roda. Perawat harus berdiri di depan atau di samping pasien dan siap membantu setiap saat. Namun, cobalah untuk membiarkan pasien melakukannya sendiri. Setelah selesai berpindah, lepaskan papan transfer dengan hati-hati, lalu atur posisi duduk pasien di kursi roda. Terakhir, kita memperagakan pemindahan pasien dalam posisi berdiri. Ini cocok untuk pasien yang mampu berdiri dalam waktu singkat. Pertama, pasang sabuk transfer pada pasien. Pastikan posisinya di pinggang. Supaya pegangannya mudah digenggam, perawat berdiri di depan pasien. Buka kedua kaki. Satu kaki di depan dan satu kaki di belakang untuk membentuk postur yang stabil. Genggam pegangan sabuk transfer. Arahkan pasien untuk mencondongkan tubuh ke depan supaya lebih mudah untuk berdiri. Setelah pasien berdiri, perawat membimbing dia untuk berbalik perlahan. Jika sulit untuk berbalik badan, letakkan piring putar transfer di tanah untuk membantunya berputar arah. Perawat harus menjaga punggung tetap lurus selama proses berlangsung. Gunakan kekuatan kaki, bukan punggung. Mari kita ulangi kembali 3 prinsip dalam memindahkan pasien. Pertama, mengecek kemampuan dan kebutuhan pasien dengan benar untuk memilih cara memindahkan pasien yang paling sesuai. Kedua, pelajari teknik memindahkan pasien tanpa alat bantu.
Namun, jika tersedia alat bantu, penggunaannya dapat membantu menghemat tenaga. Ketiga, saat memindahkan pasien, sebaiknya perawat menjaga jarak yang sesuai dengan pasien. Jika terlalu jauh, perawat bisa mengalami cedera pinggang. Namun, jika terlalu dekat, mungkin akan terjadi tabrakan. Tekuk lututmu, tapi jangan pinggangmu. Gunakan berat badan dan kekuatan kaki, bukan kekuatan lengan dan punggung. Ingat, cara memindahkan yang salah tidak hanya berisiko melukai pasien, tapi juga menimbulkan dampak jangka panjang bagi kesehatan Anda sendiri. Dalam memilih alat bantu pindah yang tepat, harap pertimbangkan faktor-faktor berikut ini. Untuk pasien yang terbaring di tempat tidur sepenuhnya, sebaiknya gunakan alas transfer. Untuk pasien yang bisa duduk tapi tidak bisa berdiri, papan transfer adalah pilihan yang ideal. Untuk pasien yang bisa berdiri dalam waktu singkat, sabuk dan piring putar transfer sangat praktis digunakan. Selain itu, pertimbangkan juga kondisi lingkungan perawatan, kondisi ekonomi, dan kemampuan perawat. Alat bantu yang tepat dapat membuat proses memindahkan pasien lebih aman dan lebih mudah. Hari ini, kita telah mempelajari konsep dasar dari memindahkan pasien. 3 cara memindahkan pasien. Cara memindahkan pasien tanpa alat bantu yang sering ditemui, dan cara menggunakannya. Setelah menguasai pengetahuan dan keterampilan ini, Anda dapat membantu pasien melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih aman, sekaligus menjaga kesehatan Anda. Perlu diingat, jika ada keadaan darurat, segera beritahu majikan Anda supaya majikan dapat menghubungi staf medis. Jika Anda tidak dapat menghubungi majikan, atau ketika merasa nyawa lansia terancam, segera hubungi 119. Setelah selesai melapor, tetap cobalah menghubungi majikan supaya bisa ditangani lebih lanjut. Ingat, memindahkan pasien dengan benar dapat meningkatkan kenyamanan dan martabat pasien. Juga dapat mengurangi beban perawat. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan hubungi Pusat Sumber Daya Perangkat Bantu Taipei untuk mendapat bantuan dan saran profesional. Teknik memindahkan pasien dan alat bantu yang tepat dapat memperlancar pekerjaan perawatan dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik untuk Anda dan pasien.